Oke, tadi udah ngomongin offer, udah ngomongin kenapa orang harus beli produk ini dari Anda sekarang juga gitu. Salah satu jurusnya adalah pakai 4 hukum psikologis itu, review dikit. Sekarang kita ngomongin value creation yang menurut saya sebenarnya. Jadi value-nya ada 4, sederhana. Dan by the way, seperti yang kita jelaskan di awal, ini video-video fundamental marketing. Kalau teman-teman makin memahami ini, nanti makin gampang jualan. Karena yang jurus atau teknik atau tips atau segala macam jadi akan ngaruh karena fundamentalnya udah beres. Oke, dalam konteks kita mau jualan atau sebagai marketing, sebagai sales, sebagai afiliator, apapun itu, menurut saya ada 4 poin ini dan ini 4 tahapan. Tahap 1 ini, tahap 2 ini, tahap 3 ini, tahap 4 ini. Kalau kita lakukan tahapannya dengan benar, makin kita naik tahapnya, itu akan kayak makin gampang jualannya. Saya sederhanakan menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Apa itu 1 tambah 1 sama dengan 2? Ini Hermawan Kertajaya punya jurus nih. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah wajib. Sebuah kewajiban bagi sebuah brand, perusahaan, owner, afiliator, marketer, siapapun itu, untuk apapun yang dia katakan itu dia sampaikan, dia wujudkan. Jadi kalau bilang barangnya beratnya misalnya ini biar gampang ya 100 gram ya beneran 100 gram, warnanya merah ya beneran merah. Dia bilang oh ini dari plastik PVC ya bener-bener plastik PVC gitu. Bilang di packingnya pakai bubble wrap ya pakai bubble wrap. Apapun yang Anda bilang sampaikan itu wajib untuk dipenuhi. Kalau itu memenuhi kriteria 1, Anda sudah level 1. Kalau level 1 aja enggak, berarti level 0 atau bahkan level minus. Jadi ini kata kunci yang penting untuk menjaga reputasi di dunia online. Apalagi online itu lebih powerful lagi. Ada bisnis yang bisa meroket dalam semalam, ada yang bisa juga tenggelam dalam semalam. Kenapa? Karena power of social media. Jadi poin nomor 1 adalah kewajiban kita untuk memenuhi apapun yang kita janjikan, kita katakan, kita sampaikan. Jadi mulai pelan-pelan disusun apa yang kita janjikan, udah bisa dipenuhi belum? Apa yang bisa kita janjikan sudah sesuai ekspektasi belum? Itu akan membantu sekali untuk kita maju ke step berikutnya atau formula nomor 2. Formula nomor 2 adalah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ini adalah level 1 adalah level wajib. Level 2 adalah level surprise. Surprise itu apa? Surprise itu adalah under promise over deliver. Apa itu artinya? Itu adalah kalau misalnya Anda bilang barangnya dikirim hari ini, itu misalnya Anda bilang barangnya dikirim besok, tapi ternyata Anda kirim hari ini, kan berarti dia lebih happy. Anda bilang mungkin kayak nggak ada bonus, ternyata dikasih bonus. Entah apapun bonusnya, gantungan kunci, kayak stiker, atau facial, atau kaos sarung tangan, atau apapun itu, tapi tiba-tiba kok dapat bonus tambahan gitu. Dapetin buku atau e-book atau apa, tiba-tiba dapat bonus gitu. Itu kayak membuat under promise over dia berharapnya 3, Anda kasih 5 gitu, atau dia berharapnya 5, Anda kasih 8. Itu customer akan surprise, ngerasa jauh lebih bahagia di luar ekspektasi. Ketika mungkin kita promosinya biasa aja, ternyata barangnya misalnya makanannya enak banget gitu, itu bakal enak. Dibanding kita bilang, wah enak banget ini, enak banget itu, ternyata ketika dicoba biasa aja, itu kayak langsung menggugurkan kaidah yang formula 1 bahkan. Di formula 2 tadi surprise, element of surprise, yaitu under promise over deliver. Sekarang masuk ke poin nomor 3. Poin nomor 3, formula nomor 3, 1 tambah 1 sama dengan 4. Apa itu? Consultant. Assist them to grow, bantu mereka untuk tumbuh. Jadi kalau kita jualan baju fashion, kita nggak cuma ngomongin ini harga 10.000, ini 20.000 atau ini 100.000, 200.000, tapi kita bilang, oh kalau kamu badannya gede, kalau pakai yang garis-garisnya vertikal membantu. Kalau kamu misalnya kulitnya lebih gelap, pakai yang bajunya gelap lebih apapun itu membantu. Jual mobil yang ini 200 juta, 300 juta, 400 juta itu harga. Kita masih ngasih informasi, tapi kalau membantu mereka untuk tumbuh, kita bisa bilang, oh nanti gini spuringnya, power steeringnya, ini cara ngegasnya gini biar hemat gini, oh cara ngecasnya mobil ini, apapun itu diajarin customer. Makanya banyak influencer public figure yang sebagai konsultan online, dia ngajarin saham, dia jualan produk tentang saham laris. Dia ngajarin misalnya properti, dia launching properti laris. Kenapa? Karena dia jadi konsultan level 3, dia bantu orang, ngajarin orang, edukasi orang, bantu mereka untuk tumbuh, berkembang, lebih baik, apapun itu kayak dibantu untuk bisa grow. Jadi kalau kita jadi brand atau perusahaan yang bisa bantu mereka untuk
grow, apapun definisi grow-nya, lebih keren, lebih cerdas, lebih pintar, lebih kaya, lebih sehat, lebih apa, itu akan sangat membantu. Ada yang ngajarin orang untuk hidup sehat dan seterusnya. Ketika dia jual suplemen makanan, ya kemungkinan besar larisnya lebih mudah dibanding orang yang nggak pernah ngajarin orang cara hidup sehat dan seterusnya. Contohnya banyak banget influencer-influencer yang ada di Indonesia ini. Yang keempat adalah 1+1 sama dengan unlimited. Unlimited apa ya? Friends. Jadilah teman dari customer Anda. Kalau kita jadi teman dari customer Anda, kita nggak akan nipu teman kita nggak akan bohongin teman kita nggak akan ngadalin teman kita nggak akan kayak nyikap teman kita akan kayak benar-benar kayak ngasih yang terbaik buat teman kita. Bahkan kalau kita pikir dia bukan target market kita bilang udah nggak usah beli, jangan beli, sayang duit lo gitu. Kita bisa kayak gitu. Kenapa? Karena kita benar-benar kayak peduli untuk giving value ke teman kita. Dan teman tuh nggak akan jualin temennya gitu. Terus saya tanya, pernah nggak ada dihianati teman Anda, dibohongin teman Anda, pernah tusuk dari belakang sama teman Anda? Mungkin sebagian akan jawab pernah ya. Tapi jawabannya adalah enggak. Selama ini dia cuma pura-pura jadi teman. Jadi dia bukan teman kita, karena teman nggak bohongin, teman nggak nusuk, teman nggak khianatin. Jadi itu kayak yang menarik dari konsep ini. Jadi makanya saya ngelihat kayak orang-orang misalnya sebut Raffi Ahmad, dia bisa kayak friendly ke banyak orang, seru, asik, orang ngerasa kayak dia baik, bantu orang dan seterusnya. Sehingga ketika dia jualan tuh kayak jauh lebih gampang laris ya, dibanding orang-orang yang kayak memperlakukan orang lain jadi musuhnya gitu mungkin ya, kalau mau versi ekstrim ya. Jadi dari kita kalau bisa temenan sama target market audience, gak perlu temenan sama orang, temenan sama target market ini akan lebih mudah untuk relatable, mereka kayak jualan kayak beli ke tempatnya teman sendiri gitu. Jadi 4 level ini coba kira-kira apa kewajiban yang bisa kita penuhi, harus kita penuhi. Kedua, elemen surprise apa yang bisa kita wujudkan di dalam konteks berdagang ini gitu. Yang ketiga adalah bisa nggak kita bantu customer kita untuk tumbuh, bantu mereka mencapai impian mereka, atau bantu mereka ngilangin masalah mereka gitu. Dan yang terakhir, bisa nggak kita jadi teman, jadi sahabat dekat dari teman kita, masing-masing diurai. Thank you.